Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru di lingkungan Yayasan Pupuk Kaltim yang saya hormati, yang berbahagia, semoga kesejahteraan, keselamatan, kesehatan terlimpah untuk Bapak Ibu semua. Saya akan mendemokan sedikit tentang penggunaan aplikasi Sipena untuk kurikulum Merdeka. Yang pertama masuk, alamatnya di ypk.btg.id/sipena KM. KM itu kurikulum Merdeka. Akan bertemu dengan tampilan awal seperti ini, maka silahkan dipilih sesuai unit tempat Bapak Ibu bekerja. Katakanlah saya bekerja di SMA, saya akan pilih SMA, saya akan login, minta username dan password dari admin masing-masing unit, kemudian silakan disubmit seperti ini. Oke, kemudian saya akan masuk ke halaman pengajar, karena admin sudah kita tunjuk, super admin sudah ditunjuk, maka Bapak Ibu sebagai guru masuk ke pengajar. Nanti aksesnya akan diberikan apakah sebagai koordinator, nanti bisa buka koordinator, fasilitator, wali kelas, ada BP, ada tata usaha, ada absensi, ada catatan, tata tertib. Untuk sementara aplikasi ini masih aktif di laman pengajar dulu ya. Oke, pelan-pelan nanti kita yang lain akan kita susulkan, karena kita akan mengejar tanggal 14 Oktober kita rapot sisipan untuk kurikulum Merdeka. Bapak Ibu yang berbahagia, silakan masuk ke laman pengajar. Oke, pengajar maka akan seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 menu. Ya. Untuk sementara baru 4 yang aktif, dan ini sudah bisa mulai digunakan. Katakanlah kita pertama harus setting CP dan TP dulu. Ini. Oke. Katakanlah saya mengajar muatan mulok di kelas fase E. Gitu ya. Maka saya akan setting dulu lingkup materi dan tujuan pembelajarannya. Nah, ini adalah CP-nya. Bahwasanya di mulok untuk SMA itu elemen pemrograman web, itu CP-nya adalah bahwasanya pada akhir fase E pelajar dapat membuat tampilan berbasis web dengan menggunakan style yang tepat serta menggunakan aplikasi yang membangun alur logika dan sinkronus terhadap tampilan web pada browser misalnya. Maka akan saya buat lingkup materinya berdasarkan CP itu. Nah, ini silakan diklik di sini. Akan muncul menu seperti ini. Lingkup materi berarti kalau lihat CP-nya seperti itu, mestinya adalah bahasa pemrograman HTML. Berarti ini adalah pengenalan, katakanlah saya kasih judul lingkup materi adalah pengenalan HTML. Gitu ya. Jadi pengenalan HTML. Oke, ini nanti akan saya sampaikan di urutan yang pertama. Oke, saya simpan, maka akan muncul seperti ini. Kalau kalimat ini kurang bagus, karena nanti lingkup materi ini akan yang muncul di raport, maka usahakan sesimpel dan sesederhana mungkin, supaya nanti rapotnya tidak begitu melebar. Nah, bisa Bapak Ibu edit, misalkan pengenalan bahasa, misalkan saya tambahin bahasa, caps gitu ya, bahasa HTML gitu ya. Misalkan saya save, maka akan berubah seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tanda tambah, itu artinya kita nambahin tujuan pembelajarannya gitu ya. Tujuan pembelajaran dari pengenalan bahasa HTML. Kalau yang sebelahnya adalah jelas, ini simbol menghapus ya, menghapus. Oh, ternyata tidak tepat untuk menerjemahkan fase ini, untuk CP ini saya terjemahkan dengan lingkup materi ini misalkan, maka dihapus misalkan. Oke, saya tambahin TP. Oke, saya tambah TP. Tujuan pembelajaran silahkan ditulis sebanyak kalimat mungkin, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau bisa ya yang sederhana aja. Misalkan pengenalan bahasa HTML pertama, anak-anak harus saya kenalkan penggunaan tag gitu ya. Penggunaan tag ya, tag
dalam HTML itu ada yang namanya tag. Itu saya sampaikan pertama kali, penggunaan. Nah, tag. Oke, saya sampaikan nomor 1. Oke. Kemudian, kurang tepat nih, penggunaan tag pada teks, pada teks. Oke. Nah, saya simpan. Kemudian saya tambah lagi TP berikutnya, misalkan penggunaan tag untuk tabel, misalkan buat tabel. Oke, saya sampaikan nomor 2. Oke, kemudian saya TP yang berikutnya adalah penggunaan tag pada gambar. Oke, saya sampaikan nomor 3. Nah, misalkan begini, saya simpan. Nah, misalkan untuk menerjemahkan lingkup materi ini, saya akan menyampaikan 1, 2, 3. Oke. Nah, kemudian misalkan Bapak Ibu menambah lingkup materi berikutnya. Ini tadi sudah berbasis web. Kemudian ada kata style. Oh, berarti saya harus mengajarkan pengenalan style. Ya, pengenalan style itu CSS Bapak Ibu namanya. Pengenalan CSS. Ini saya sampaikan keurutan nomor 2. Oke. Setelah pengenalan bahasa HTML. Nah, silakan ditambahi TP-nya dan seterusnya. Oke, kalau sudah disetting demikian, Bapak Ibu sudah bisa mengentry nilai formatif dan mengentry nilai sumatif lingkup materi.